Halo, halo. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara penginstalan dan cara kerja dari aplikasi dari tugas pertemuan pertama sampai terakhir ya. Pertama, teman-teman bisa langsung download projectnya di GitHub. Ini tugas yang pertama. Tugas yang pertama itu ada di tanggal 18 Oktober. Teman-teman langsung download aja projectnya. Setelah di-download, teman-teman ekstrak projectnya, kemudian simpan folder project. Berarti nanti jadinya tugas 18 Oktober master gitu kan. Dan pastikan di dalamnya tidak ada folder lain. Jadi ketika mengakses satu folder ini, semua file-filenya sudah ada. Itu pertama. Di htdocs, di folder exam htdocs, atau kalau mau lebih cepat buka di exam, terus klik di bagian explorer. Nah, kemudian ke htdocs. Nah, di sini dipastekan foldernya. Kemudian kedua, di sini kan sudah ada database-nya. Teman-teman tinggal import database-nya sesuai dengan nama database yang ada di config. Misalkan di sini di config nama database-nya lain atau berbeda, maka di phpMyAdmin atau di localhost ini nama database-nya itu harus sama. Kemudian untuk tugas pertama itu kita bisa langsung tes di sebelumnya kita cek dulu IP dari laptop atau komputer teman-teman. IP-nya di sini saya demikian seperti berikut. Jadi tinggal buka di Postman, kemudian tulis IP-nya slash nama folder yang tadi kita copy di exampp di htdocs. Ini tugas 18 Oktober. Berarti kita akses tugas 18 Oktober. Kemudian kita mau mengakses nomor berapa nih? Misalkan mau ngecek nomor 1, kita tinggal tulis aja nomor 1.php, send. Nah, ini datanya. Untuk nomor 1, karena praktikum tugas 1 itu hanya menampilkan atau membuat web service, jadi penjelasannya singkat aja, bahwa nomor 1 itu kita punya query ambil di tabel barang, yaitu barang kode, barang underscore nama, dan barang underscore stok awal. Kemudian tapi sebelum itu kita buat buat koneksi. Ini pakainya PHP natif, bukan Laravel ya. Jadi langsung setelah koneksinya dipastikan berhasil, kita langsung panggil di fungsi mysql underscore query ini, yaitu yang kita panggil pertama $koneksi yang sudah kita buat di sini, dan kemudian kita panggil query ini yang isinya kita mengambil kolom apa saja di tabel barang. Oke. Kedua, kita buat $ atau variabel baru cek data, yang dimana affected row itu mengecek ada nggak sih koneksinya ke si variabel koneksi ini tuh, seperti itu. Terus kemudian si datanya itu akan dicek. Jika datanya lebih dari 0 atau lebih besar dari 0, artinya ada barangnya 1, it's true, not false, maka kita akan menampilkan
sebuah respon yang berupa string. Yang pertama, respon kode. Jika berhasil, kodenya 1 dan pesannya adalah semua data barang. Yang kedua adalah datanya dalam bentuk array. Dalam bentuk array dalam artian kemudian kita looping nih si datanya itu, yang tadi kolom-kolomnya ini kita ambil, yang tadi kolom-kolomnya di sini kita ambil, kita taruh di sini, kita mau tampilkan nih. Nah, karena kita udah punya get data yang isinya itu object MySQL i_fetch_object ini adalah mengambil datanya yang ada di yang tadi sudah kita buat di variabel execute yang isinya adalah query data, kan? Kita ambil kolom kode nama, kolom barang nama, dan barang stok awal. Nah, jangan lupa setelah kita looping, maka kita array ini atau data-data ini kita push kemana? Push ke dalam sebuah variabel respon yang di sini. Tuh. Nah, kalau misalkan gagal atau data atau koneksinya entah itu tidak terhubung kah atau apakah dia, atau misalkan datanya kosong, dia akan menampilkan respon dengan string kode 0 atau kita bisa artikan false. Kemudian pesannya data barang tidak tersedia. Terus kalau ini fungsi untuk menampilkan respon dari variabel respon yang sudah kita buat, dicetak di dalam bentuk JSON. Kemudian kita tutup koneksinya dan kita bisa cek. Nah, seperti ini. Ketika berhasil, maka kode ini adalah dari yang dihasilkan oleh si variabel respon yang ada di sini itu, dan datanya disajikan dalam bentuk array, di mana barang kode itu ini barang kode yang datanya mengambil dari database di kolom barang kode, dan seterusnya. Oke, terus untuk nomor 2 dan seterusnya itu sama aja. Yang menjadi pembeda yang menjadi pembeda itu adalah kita melakukan join table. Yang pertama, sama seperti tadi nomor 1, kita ambil 3 kolom di tabel barang. Kemudian di tabel barang ini dia memiliki sebuah barang golongan ID yang bisa berelasi dengan barang golongan, atau di tabel barang underscore golongan. Di barang underscore golongan kita akan mengambil satu kolom yang namanya barang golongan nama. Satuan juga sama, jenis juga sama. Nah, ini adalah query untuk mengambil atau merelasikan tabel antar tabel. Sama seperti tadi, kita looping, terus apa saja yang akan diambil kita sajikan datanya dalam sebuah array. Kemudian ketika sudah di looping, jangan lupa di push array ini ke variabel respon data sini. Oke. Kalau kita cek di Postman, nah datanya ada, dimana ini tuh terelasi semua ya. Nah, kalau misalkan kita tidak tampilkan barang golongan nama, tapi kita tampilkan barang golongan ID, atau kita bisa sebut foreign key-nya, maka tampilnya tidak akan menampilkan nama dari golongannya, tetapi dari angkanya. Oke, undefined property. Oh ya, karena angkanya yang akan disajikan atau ditampilkan, ya kan. Nah, kita lihat tuh yang ada angkanya yang kita tampilkan kayak 1, 2 tuh kan. Nah, tapi berbeda jika kita mengambilnya adalah nama gitu kan, karena kita sudah terelasi ke tabel golongan barang underscore golongan, maka kita bisa ambil. Untuk nomor 3 juga sama, hanya saja ketika kita setelah selesai mengquery, kita kasih kondisi where itu artinya di mana barang golongan nama
nama golongan barangnya adalah yang berasal dari obat umum. Nah, kalau kita cek, nah ini dia bentuknya. Nah, ini semua data barangnya yang berasal dari obat umum, kan? Untuk nomor 4 juga sama. Nomor 4 itu diawali dengan huruf B. Kita kasih kondisinya where barang nama barangnya like itu berawal. Like itu seperti, ya kan, seperti atau bisa like itu seperti gitu kan. Terus di sini B persen itu artinya yang huruf awalnya adalah B. Nah, untuk query-nya sama aja, semua juga. Nah, ini dia. Seperti ini datanya sudah muncul. Itu untuk tugas dari pertemuan pertama, dari cara mengakses, bagaimana cara mengakses, atau teman-teman juga bisa baca dokumen yang ada di sini ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you.